Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Wahyudin Tias dari SD Negeri Margasari 02, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi 2 mingguan pada modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, yang keempat, penerapan di masa depan. Bagian peristiwa. Senin, 9 Oktober 2023, mulai mengerjakan dari eksplorasi konsep mandiri dengan tugas calon guru penggerak melakukan refleksi diri terhadap pengalaman yang paling berkesan saat terlibat dalam berbagai program atau kegiatan sekolah semasa menjadi murid dengan mencermati pertanyaan pemantik, merefleksikan diri, menjawab 7 pertanyaan refleksi, serta menjawabnya. Kemudian Selasa 10 Oktober 2023 melaksanakan tugas eksplorasi konsep, yaitu melakukan refleksi dan menjawab pertanyaan berkaitan tentang menganalisis contoh program atau kegiatan sekolah dan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, hari Rabu sampai dengan Kamis, tanggal 11 sampai dengan 12 Oktober 2023, yaitu eksplorasi konsep dalam forum diskusi, yaitu mendiskusikan sebuah program sekolah sesuai dengan arahan fasilitator. Jumat 13 Oktober tahun 2023, di ruang kolaborasi sesi 1, yaitu tentang presentasi tugas kelompok atau berdiskusi dalam kelompok tentang program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler berdasarkan karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, hari Jumat 16 Oktober 2023 pukul 14.30, yaitu melaksanakan presentasi, yaitu di ruang kolaborasi terakhir pada modul 3.3. Selanjutnya, untuk elaborasi pemahaman modul 3.3 dilaksanakan pada Jumat 20 Oktober 2023, waktu pukul 13 sampai 14.30 dengan nama instruktur Christian Pukih Sulistyo. Selanjutnya, mengunggah tugas demonstrasi konseptual pada LMS dan mengunggah tugas koneksi antar materi modul 3.3. Selanjutnya adalah membuat aksi nyata dari modul 3.3. Bagian yang kedua adalah bagian perasaan, yaitu pertemuan pada saat Google Meet, diskusi melalui Google Meet, pengerjaan tugas, dan aksi nyata. Perasaan yang saya rasakan adalah senang karena menemukan materi baru yang bisa diimplementasikan dalam menjadi guru untuk pengelolaan program yang berdampak bagi murid. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah bagian pembelajaran. Pada modul 3.3 ini saya belajar tentang murid sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengambil peran dalam proses belajar mereka sendiri. Tetapi terkadang guru memperlakukan mereka seolah tidak mampu membuat keputusan, pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka. Kadang-kadang kita bahkan tanpa sadar membiarkan murid secara sengaja menjadi tidak berdaya dengan cara sepihak memutuskan semua yang harus murid pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya tanpa melihat peran serta mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Agar guru dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajaran mereka sendiri, maka guru dapat memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan perannya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, sehingga potensi kepemimpinan mereka dapat berkembang dengan baik. Kemudian,
Ada profil pelajar Pancasila yang merupakan muara dari konsep merdeka belajar dan pembelajar sepanjang hayat yang ingin dibangun melalui menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Melalui upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, guru menyediakan kesempatan murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang kemudian diharapkan dapat mewujudkan sebagai pelajar Pancasila yang tidak hanya pribadi mereka, tetapi juga menjadi pribadi yang memerdekakan bangsanya. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan guru dapat membangun karakter murid yang satu beriman bertakwa dan berakhlak mulia, dua berkebinekaan global, tiga mampu bergotong royong, empat mandiri, lima berpikir kritis, yang keenam kreatif. Kemudian saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, maka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Yang pertama, suara murid, yaitu mempertimbangkan suara murid tentang cara memberdayakan murid agar mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Kemudian yang kedua pilihan yaitu jika guru menginginkan murid untuk mengambil peran tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, maka guru harus memberikan murid kesempatan untuk memilih apa dan bagaimana mereka akan belajar. Yang ketiga, kepemilikan murid, yaitu ketika murid terhubung baik secara fisik, kognitif, dan sosial emosional, maka apa yang sedang dipelajari terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya. Maka tingkat rasa kepemilikan mereka terhadap proses belajar itu tinggi. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu penerapan di masa depan. Dalam modul 3.3 ini saya menyadari bahwa komunitas memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid agar dapat mempromosikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan murid dapat menerapkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam membangun interaksi murid dengan komunitas, yaitu satu, membangun suasana yang menghargai murid, dua, mendengarkan murid, tiga, dialog atau komunikasi dengan murid, yang keempat, menempatkan murid dalam kursi pengemudi atau dalam proses pengambilan keputusan. Demikian tadi jurnal refleksi dari modul 3.3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.